Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tugas besar dari matkul sistem tertanam. Next. Baik, untuk anggota kelompok 8, yang pertama ada Didan Hasan Murtaki dengan NIM 211-201-201-40141. Lalu ada Feliciana Arlia Zahra dengan NIM 211-201-201-30106. Lalu ada Maulana Yusuf Suradin dengan NIM 211-201-201-451. Lalu ada Muhammad Fahreza Istanto dengan NIM 211-201-201-20009 dan juga Zakia Marit dengan NIM 211-201-201-224. Next. Oke, untuk tugas besar yang kami bawa yaitu dengan judul SMS Gateway dengan Node MCU ISP 8266. Next. Untuk kasusnya sendiri yaitu ISP8266 adalah modul WiFi yang merupakan sebuah microcontroller mandiri yang tidak memerlukan UC atau UP seperti Arduino atau PIC yang berarti langsung menjalankan program modul ISP8266 dengan menggunakan Arduino IDE. Setelah dilakukan pemrograman pada sistem, akan dapat mengirim pesan berbasis internet dari sistem tersebut atau dari papan modul ISP826 Node MCU menuju ke nomor handphone yang telah dimasukkan ke dalam program pada sistem tersebut. Next. Untuk blok diagram akan dijelaskan oleh Zakia Marit. Oke, pada blok diagram ini, jadi broker memiliki 3 buah topik. Yang pertama, Sister Dev SMS, kemudian Sister Dev Balance, dan yang terakhir, Sister Dev Report. Nah, di mana untuk ESP8266 ini akan melakukan subscribe kepada topik Sister Dev SMS dan topik Sister Dev Balance, dan akan melakukan publish ke topik Sister Dev Report. Sedangkan pada backend akan melakukan publish ke topik Sister Dev SMS dan Sister Dev Balance, kemudian melakukan subscribe ke topik Sister Dev Report. Bisa di next. Oke, untuk perancangan di sini kita menggunakan Node MCU, ESP8266 dan SIM 800L dengan cabling yaitu 5 volt dan ground disambungkan ke VU dan ground di sebelah kiri. Lalu D1 dan D2 pada node MCU disambungkan ke SIM TX dan SIM RX. Lalu pada reset dimasukkan ke dalam D0 dan ground pada di atas reset masuk ke ground pada sisi kanan. Lanjut. Oke, untuk cara kerja sendiri akan saya jelaskan. Yang pertama-tama yaitu saat user melakukan request OTP dari front end, maka front end itu sendiri akan mengirimkan ke back end melalui endpoint dengan metode POST dengan nama route yaitu API send SMS. Dan selanjutnya REST server tersebut akan menyimpan request OTP yang telah dikirimkan itu dan telah lalu di-generate dengan unique ID ke Redis beserta dengan data OTP-nya. Oke, selain itu REST server juga akan mendistribusikan event ke topik yaitu topik SMS. Dan nantinya untuk node MCU-nya akan melakukan subscribe ke publish event.
atau ke topik SMS yang ada di MQTT-nya. Lalu, ketika ada publish event SMS-nya, maka Node MCU di sini akan melakukan pengambilan data secara otomatis karena telah meng-subscribe MQTT brokernya. Oke, selanjutnya, ketika ada SMS, maka secara otomatis Node MCU ini akan mengirimkan SMS-nya ke SIM 800L dan kemudian akan diteruskan ke user atau pengguna. Selanjutnya, data yang dikirimkan yaitu nomor HP beserta dengan kode OTP-nya. Lalu user akan melakukan verifikasi OTP dan backend akan melakukan pengecekan ID yang telah dimasukkan oleh user, dan ketika OTP yang dimasukkan itu sesuai, maka sistem akan menganggap hal tersebut sebagai sesuatu yang berhasil. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Silakan. Oke, selanjutnya saya akan izin demonstrasi, izin share screen terlebih dahulu. Di sini dimulai dari pemrograman di bagian MCU-nya. Di sini sudah terlihat, apakah sudah terlihat? Sudah. Sudah ya. Nah, ini di sini Node MCU-nya akan terkoneksi ke jaringan terlebih dahulu, jaringan lokal dengan brokernya. Jadi harus satu jaringan. Di sini kami menggunakan IP static yang satu jaringan dengan brokernya, yaitu 10.0.10.5, dan untuk Node MCU-nya akan di-assign 10.0.10.189. Kemudian yang sebelumnya sudah dijelaskan, sudah ada 3 buah topik yang akan dibuat, yaitu ada sister dev SMS, sister dev report, dan balance. Untuk SMS ini dia akan mengirimkan ke SIM 800L, report akan menerima konektivitas dari SIM ESP866-nya ke 826-nya ke backend, dan juga ada balance untuk melihat data dari pulsa yang tersedia. Nah, kemudian di sini untuk ESP-nya diberi nama dengan ESP8266 kelompok 8. Nah, selanjutnya di sini ada fungsi setup untuk pertama kali dijalankan. Jadi dia akan mengkoneksi ke WiFi berdasarkan SSID-nya dan juga password-nya, dan juga di set ke local IP yang sudah ditentukan sebelumnya. Kemudian dia akan melakukan koneksi internet, koneksi MQTT-nya. Di sini ada MQTT.sec servernya itu broker, dan juga akan melakukan MQTT connect. Nah, MQTT connect ini adalah fungsi tersendiri di mana dia ESP8266-nya akan melakukan subscribe ke topik balance dan juga topik SMS. Kemudian dia akan melakukan publish apakah sudah terkoneksi ke brokernya. Apabila sudah, maka dia akan melakukan publish ke topik report yang akan diterima oleh backend sebelumnya. Nah, untuk itu di sini sudah diberi nama ESP8266 kelompok 8. Jadi untuk selanjutnya di sini itu untuk bagian set brokernya. Di sini untuk broker menggunakan Docker Compose, dan juga di Docker Compose juga ada Redis untuk menyimpan data cache-nya. Nah, di sini untuk menjalankan brokernya hanya menggunakan Docker Compose app. Dan bisa dilihat di sini untuk kliennya sudah terkoneksi sama seperti sebelumnya, yaitu ESP8266 kelompok 8. Di sini pun juga sudah terkoneksi. Nah, kemudian selanjutnya untuk bagian backend di sini menggunakan JavaScript, di mana untuk menjalankannya menggunakan perintah node app.js. Dan di sini sudah terlihat bahwa kita mendapatkan payload dari topik report, karena untuk backend sendiri itu dia subscribe dari topik report, di mana sebelumnya ESP226 sudah melakukan koneksi dan dia akan mempublish ke topik report. Kemudian untuk demonya sendiri di sini udah ada simple HTML di mana ini hanya pengiriman HP-nya saja, menerima nomor HP dan nanti akan memunculkan OTP-nya. Nah, untuk ini tidak bisa terlihat, maka sudah dibuatkan video. Di sini kalau bisa dilihat sendiri, udah ada HP-nya di sini dan nomor HP dari nomor HP itu sendiri. Kemudian apabila di request OTP, maka nanti akan meng-publish event SMS dan akan diterima oleh subscribe dari ISP-nya, dan dia bisa lihat di sini udah dapat dari OTP-nya yaitu 4311. Jadi begitu untuk penjelasannya. Saya kembalikan ke Adel.
Oke, baik. Mungkin sekian dari kelompok 8. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.